Anda kembali bersama kami dalam segmen khusus Editors View dan masih hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia Ferry Sandria. Mas Ferry, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya pergerakan dari blue chip memang masih belum terlalu masif begitu ya, meskipun penguatan indeks harga saham gabungan sudah cukup signifikan. Nah, pertanyaannya adalah it's time to buy begitu. Apakah sekarang waktunya untuk kita berburu saham blue chip atau justru memang ada hal-hal yang masih perlu dipertimbangkan seperti misalnya kinerja dan juga lain sebagainya begitu. Dan seperti apa mungkin dinamikanya ya antara saham-saham blue chip dengan saham-saham second liner di sisa tahun 2024 ini akan seperti apa pergerakannya? Ya, sebenarnya permasalahan saham blue chip saat ini masih banyak banget yang under value yang masih menarik banget gitu. Jadi khususnya di saham-saham sektor perbankan nih. Saham sektor perbankan sempat rekor ya di awal tahun gitu setelah pengumuman kinerja dan pembagian dividen gitu. Kemudian memang setelahnya itu memang biasanya memang turun gara-gara udah dividen ya dilepas. Nah harusnya ini bakal take off lagi sebentar lagi. Pertama dari window dressing, kedua dari penilaian kinerja gitu. Memang di pertengahan tahun sempat ada isu permasalahan yang suku bunga tinggi nih, likuiditasnya ketat, habis itu penyaluran kredit juga yang susah gitu, sempat jadi masalah gitu. Apakah ini akan menjadi beban bagi kinerjanya si emiten perbankan? Karena memang ternyata labanya masih tidak terkontraksi, tidak turun labanya, cuma naiknya cuma sedikit gini. Nah setelah adanya isu keputusan penurunan suku bunga nih, harapannya bank-bank ini akan lebih gencar menyalurkan kredit dan bahkan beberapa bank sudah ini melakukan revisi kredit gitu, menaikkan angka penyaluran kredit. Harapannya ya ke depannya semakin oke. Kalau memang misalnya di kuartal 1 cuman tumbuh di semester 1 cuman tumbuhnya 1-2% gitu, diharapkan bisa lebih cepat gitu. Dan itu akan translasinya ke kinerja sahamnya, harusnya memang ya semakin naik lagi dan bisa setidaknya mencapai rekor yang telah dicatatkan sebelumnya gitu untuk bank-bank. Ini ada window dressing sebentar lagi dan selanjutnya itu bakal ada earning reportnya yang bakal ditunggu oleh investor. Oke, baik. Masih di sektor perbankan, kita ambil termin terpendeknya di tahun 2024 ini saja, Mas Ferry. Antara sentimen negatif dan juga sentimen positif dari sektor perbankan big caps khususnya yang menyertai, sebetulnya secara persentase lebih banyak yang mana? Dan kiranya apakah perbankan big caps ini juga bisa menjadi sektor yang berkontribusi positif dan juga maksimal untuk indeks harga saham gabungan kita menuju level 8.000-nya? Iya, sebenarnya untuk paruh pertama emang lebih banyak sentimen negatif ya. Jadi berat banget IHSG gara-gara sektor perbankan gitu. Tapi untuk semester kedua saya melihatnya akan banyak sentimen positif gitu. Sektor perbankan adalah sektor yang paling besar ya di bobotnya di IHSG, dan ketika mereka mengalami kenaikan, naiknya bakal boostnya itu signifikan itu. Misalnya BRI, Mandiri naiknya cuma beberapa persen gitu, lumayan besar pengaruhnya kepada IHSG gitu. Oke, baik. Nah, untuk pergerakan rupiah sendiri juga seperti apa? Kemarin kita lihat 15.4 begitu ya, tapi di pekan ini, di awal pekan ini tadi sudah kembali ke 15.500-an begitu. Seperti apa Mas Ferry? Ya, untuk rupiah memang seperti yang sudah disampaikan oleh Gubernur BI pada pertemuan rapat Dewan Gubernur sebelumnya ya, dia melihat bahwa rupiah akan bergerak di level 15.300 sampai 15.700, dan itu angkanya lebih baik daripada yang asumsi makro di rancangan APBN yang ditargetkan sama Bu Sri Mulyani itu di angka 16.100 gitu. Saya merasa memang saat ini kita udah mulai price in duluan ya, walaupun suku bunga BI belum turun, suku bunga The Fed belum turun, pelaku pasar sudah melihat kalau memang kedepannya tuh sentimennya ke arah sana gitu. Rupiah mengalami penguatan, semakin banyak nih investor-investor asing yang tertarik nih membeli surat berharga negara, karena emang kemungkinan kedepannya tidak ada lagi yang penerbitan baru yang memberikan imbal hasil lebih tinggi gitu, karena emang suku bunganya udah sekarang ini kemungkinan udah yang paling tinggi, selanjutnya kan bakal turun. Tidak ada lagi penerbitan selanjutnya, kemungkinan nggak bakal lebih tinggi dari yang sebelumnya, yang terakhir ini. Jadi menariknya justru sekarang sebetulnya. Menurutnya sekarang, jadi para investor asing mulai ngumpulin nih SBN RI, sehingga memang pada akhirnya menjadi
sentimen positif bagi penguatan rupiah. Oke, sehingga kemarin juga kita bisa melihat ya rupiah di 15.400-an begitu, dan mungkin juga kita akan lihat tentunya seperti apa untuk pekan ini ya. Baik Mas Ferry, terima kasih. Bram juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami dalam segmen Editor's View. Sukses dan sehat selalu untuk Anda, sampai bertemu kembali Mas Ferry.